Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dokter Safari Online. Kali ini kita akan bahas tentang permasalahan vaksin influenza. Apakah vaksin influenza itu bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID-19? Jadi judul yang kita ambil adalah vaksin influenza, kebal influenza, dan tingkatkan imunitas terhadap COVID-19. Yang akan kita bahas nanti ada 3, terutama pokoknya adalah apa yang dimaksud dengan vaksin influenza, kemudian apakah vaksin influenza melindungi penyakit influenza, ya, apakah memang vaksinnya itu benar-benar bisa melindungi terhadap influenza, dan yang pokok nanti adalah apakah vaksin influenza itu bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi vaksin influenza itu mudahnya adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit influenza pada manusia. Ya. Memang terdapat beberapa jenis vaksin influenza. Ya. Ada yang monovalen. Monovalen itu hanya satu jenis influenza, yaitu virus influenza H1N1 misalnya. Ya, kalau trivalen itu 3 jenis virus influenza, dan kalau yang quadrivalen itu 4 virus influenza. Ya. Nah, memang ada beberapa perbedaan untuk vaksin influenza ini, apakah akan diberikan di belahan bumi bagian utara ataukah belahan bumi bagian selatan. Yang dianjurkan oleh WHO untuk bagian bumi bagian selatan, termasuk kita di Indonesia ini, adalah yang tipe influenza vaksin tipe A, yang itu dari Brisbane itu jenisnya, ya. Kemudian tipe B 2 macam, ya. Dari tipe A Brisbane, kemudian yang tipe A nya 2, ya, tipe A Brisbane, kemudian tipe A South Australia, dan tipe A yang B Washington, tipe B yang Washington. Ya, kalau yang di quadrivalen itu yang isinya adalah Brisbane tetap sama, kemudian yang tipe A South Australia, tipe B Washington, dan tipe B Phuket, ya. Itu isinya. Jadi isinya trivalen atau quadrivalen atau monovalen. Kalau monovalen jarang digunakan, ya. Yang sering adalah yang trivalen dan quadrivalen. Ya. Untuk belahan bumi utara dan bumi selatan memang berbeda, yaitu dari sebelah utara Katulistiwa atau sebelah selatan Katulistiwa, ya. Nah, ya dari sini nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Ya, apakah vaksin influenza itu memang bisa melindungi penyakit influenza, ya? Jadi vaksinasi influenza itu memang secara statistik bisa mengurangi angka pasien yang rawat inap akibat influenza hingga 54%, ya. Dan dia secara statistik juga vaksin influenza itu mengurangi risiko kematian dan komplikasi akibat influenza, ya. Nah, meskipun efektivitas vaksin influenza itu sendiri berkisar antara 25 sampai 90%. Kenapa sangat lebar, ya? Karena tergantung satu tadi belahan bumi mana yang divaksinkan, ya. Kemudian lokasinya di belahan bumi sebelah mana, sebelah selatan Katulistiwa atau sebelah utara Katulistiwa. Kemudian musimnya, ya, dan juga kapan dilakukan vaksinasi itu. Ya, efek proteksi vaksin influenza memang tidak bertahan lama, ya, hanya beberapa tahun yang singkat. Kenapa begitu? Karena virus influenza itu sangat mudah berubah, ya, karena dia virus RNA dan sangat mudah berubah, sehingga umumnya 1 tahun dilakukan suntikan ulang. Nah, ini topik kita, ya, apakah vaksin influenza itu meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Nah, ini fakta dan datanya, yaitu pasien yang mendapatkan vaksin influenza itu ternyata lebih sedikit dirawat di ICU, ya, akibat COVID-19, ya, kira-kira 8% lebih sedikit, ya. Dan dari yang dirawat itu hanya 18% lebih sedikit yang menggunakan ventilator. Jadi memang hampir seperlimanya itu tidak menggunakan ventilator, ya. Lebih sedikit, seperlima lebih sedikit, ya. Dan lebih sedikit atau lebih rendah risikonya untuk mengalami kematian. Jadi saya ulang, ternyata pasien yang mendapatkan vaksin influenza
itu lebih sedikit dirawat di ICU, lebih sedikit menggunakan ventilator, dan lebih rendah risiko kematiannya akibat COVID-19. Nah, kemudian fakta berikutnya, vaksin influenza yang kuadrivalen ya, ternyata lebih baik dalam melindungi morbiditas dan mortalitas atau angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19. Ya. Apalagi diklaim bahwa influenza ini kan hampir mirip dengan corona tata cara penyebarannya ya. Jadi mungkin dihipotesiskan atau diduga bahwa efek perlindungan dari proteksi heterolog dari vaksin influenza terhadap COVID-19 ini lebih baik daripada proteksi heterolog yang dihasilkan oleh MMR. Hal yang mendasarinya adalah adanya train immunity atau kemiripan sebagian kecil antara virus corona dengan virus influenza ya, dan adanya peningkatan respon imun akibat vaksin ya. Tentang bagaimana peningkatan respon imun terhadap vaksin sudah pernah kita bahas ringkas di bab BCG yang dulu ya, apakah BCG itu bisa meningkatkan respon imun terhadap COVID-19 ya. Nah, kalau misalnya belum masih dikehendaki untuk ditambahkan ya, nanti insya Allah kita akan bahas tersendiri tentang permasalahan trained immunity ya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya, sebaiknya memang melakukan imunisasi influenza ya, untuk mencegah penyakit influenza. Nah, ini terutama oleh orang-orang yang berisiko tinggi seperti orang tua, anak-anak ya, kemudian tenaga kesehatan ya. Kenapa perlu begitu? Karena yang jelas kalau kita itu terhindar dari influenza, maka kita tidak ada kerusakan di saluran pernapasan kita ya. Kalau kita kena influenza, otomatis ada kerusakan di saluran nafas kita. Nah, kalau ada kerusakan di saluran nafas kita, maka patogen yang lain bisa masuk lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita ya. Misalnya apa? Misalnya COVID tadi. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita bisa mendapatkan proteksi heterolog ya. Proteksi heterolog itu yang pernah kita bahas ya, trained immunity, jadi lebih kebal terhadap penyakit yang lain ya, karena sistem imun yang alami, sistem imun yang bawaan yang sudah kita bawa dari sejak lahir itu lebih baik daripada yang tidak mendapatkan vaksinasi ya. Dan terdapat kemungkinan ya, kita terlindungi dari COVID-19. Saya kira demikian. Kalau ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.